dicium. Ya, pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut mengenai capaian dan kinerja Prabowo Gibran jelang 1 tahun masa pemerintahannya bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat sore. Mas Adi, jelang 1 tahun bagaimana Anda melihat berjalannya pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, saya kira memang secara prinsip ada beberapa hal. Pertama, ada yang disebut dengan stabilitas politik. Ya. Misalnya, Pilpres usai, kita tahu bahwa pemerintahan hari ini, Pak Prabowo dan Gibran, merangkul begitu banyak kekuatan-kekuatan politik yang ada di negara ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerjasama politik, stabilitas, sehingga program-program strategis pemerintah itu mendapatkan dukungan secara total. Dan itu terbukti misalnya begitu banyak program-program pemerintah dalam banyak hal itu mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dari berbagai kalangan, terutama dari partai politik termasuk partai politik yang salah. Yang pertama. Yang kedua, sangat terasa sekali misalnya ada begitu banyak program-program populis pro rakyat yang dalam banyak hal sudah berjalan. Misalnya soal program makan bergizi gratis, sekalipun misalnya pada level implementasi itu banyak sekali catatan-catatan seperti adanya keracunan yang terjadi di berbagai tempat. Tentu itu harus dievaluasi, tapi bagi saya secara prinsip program makan bergizi ini adalah program yang penting, terutama untuk meningkatkan kualitas SDM ada di kita di masa-masa yang akan datang yang kemudian bisa melahirkan kualitas SDM di atas rata-rata. Termasuk juga misalnya soal koperasi Desa Merah Putih ya, yang saya kira dalam banyak hal kemarin secara seremonial sudah terjadi di berbagai tempat dan per hari ini juga sudah mulai diimplementasikan satu persatu. Itulah yang saya sebutkan begitu banyak program-program prioritas yang saya kira memang dalam satu tahun pemerintahan ini sudah bisa berjalan ya. Nah yang ketiga dalam catatan penting saya adalah soal penegakan hukum, terutama terkait dengan hukum korupsi yang saya kira memang harus kita acungi jempol, di mana misalnya baik kawan-kawan yang ada di KPK ataupun Kejaksaan dalam banyak hal telah begitu banyak menuntaskan kasus-kasus korupsi yang selama ini memang belum pernah terungkap ya. Oleh karena itu, 3 variabel ini yang paling nyata sebenarnya bisa dilihat secara signifikan dalam 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Dan pada saat yang bersamaan kalau mau ditambahkan ada faktor yang keempat, yaitu faktor ekonomi. Sekalipun misalnya laju dan pertumbuhan ekonomi kita itu tidak terlampau signifikan, minimal secara perlahan ekonomi kita ini sudah recovery, sudah mulai bangkit kembali dan sedang menata bagaimana persoalan-persoalan ekonomi itu ya tentu harapannya sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Misalnya soal pertumbuhan ekonomi, termasuk juga soal bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang paling penting juga adalah bagaimana menciptakan stimulus supaya daya beli masyarakat itu makin bertambah. Karena beberapa waktu yang lalu daya beli kan sempat melandai karena efek dari persaingan ekonomi global, tapi dalam 3 bulan, 2 bulan belakangan ini recovery terkait dengan daya beli masyarakat saya kira sudah mulai menemukan momentumnya. Ya, Mas Adi, apakah program-program selama ini sudah on the track dengan janji-janji kampanye yang sudah berlangsung dan juga berjalan? Ya kalau mau jujur sih sebenarnya dalam banyak hal sudah banyak yang berjalan ya Mbak. Misalnya kalau bicara tentang janji politik soal program makan bergizi gratis yang saya kira memang paling mentereng. Ini kan kita ingat adalah bagian dari salah satu janji politik Presiden saat ini. Dan itu layak diapresiasi. Meski harus kita akui bahwa dalam level praktis dan implementasi, program makan bergizi ini saya kira memang sangat layak untuk dievaluasi, terutama terkait dengan sejumlah keracunan ya yang terjadi di berbagai tempat yang mengakibatkan ribuan siswa dan adik-adik kita itu kan keracunan makanan. Bagi saya jangan ada lagi persoalan semacam ini, sehingga persoalan yang betul-betul diinginkan oleh pemerintah supaya pemenuhan gizi untuk anak-anak siswa itu terpenuhi dan tidak ternodai pada level implementasi seperti keracunan. Termasuk juga misalnya soal koperasi Desa Merah Putih, Mbak, harus kita akui. Ini tentu kita tunggu karena memang niatnya adalah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang ada di daerah, menciptakan ekosistem ekonomi yang ada di desa. Mungkin per hari ini belum kelihatan secara signifikan, tentu memasuki tahun-tahun di masa yang akan datang, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tentu harapan terbesarnya ekonomi itu tumbuh di masyarakat yang saya kira memang menjadi tombak pembangunan di negara kita. Saya kira fondasi untuk bangsa ini
supaya janji-janji politik pemerintah itu bisa terwujud, saya kira memasuki tahun pertama ini memang sudah on the right track. Baik, terima kasih. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama, berbagi insight dan juga pandangan. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Ya, pemirsa.